Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Fikri Anda. Nah, ini kita ganti channel lagi ya. Sebelumnya saya dan Pak Said, Pak Asto di channel YouTube iRecall. Nah, gitu ya. Nah, kali ini di podcast saya ini kita akan ngobrol ya, santai tentang isu yang lagi hangat ya. Sebenarnya hangatnya sudah bulan kemarin, bulan Agustus, yaitu tentang dihapuskannya skripsi. Wah, gitu ya. Kita akan bahas itu ya. Kira-kira bapak-bapak yang ada di sini ini setuju atau tidak setuju ya tentang dihapuskannya skripsi di program S1 ya di Indonesia. Nah, ini lagi viral, kayaknya menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi perlu saya adakan podcast khusus tentang ini ya. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan memperkenalkan para narasumber kita yang ganteng-ganteng ini ya. Sesuai sunnah Nabi ya. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Ya, sebelah pojok ini yaitu Pak Hasto ya. Di channel iRecall sudah muncul beliau. Pak Hasto boleh memperkenalkan diri atau menyapa? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Fikri. Perkenalkan, nama saya Hasto Hadi atau biasa dipanggil dengan Pak Hasto ya. Saya salah satu akademisi yang sebenarnya kita nimbrung bersama di sini satu pertemanan ya. Dan kita sangat erat sekali, maka daripada itu sangat berbangga diri bisa diundang oleh Pak Fikri di sini. Selain akademisi, saya juga sebagai peneliti ya, menulis di artikel jurnal, baik itu mulai dari artikel riset ataupun book chapter dan juga book review. Seperti itu Pak Fikri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasto. Sebelah saya adalah Bapak Tarpin. Silakan Pak Tarpin untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarpin Juandi, sering disebut atau dipanggil dengan Tarpin. Saat ini sebagai mahasiswa ya, mahasiswa pasca sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia. Di samping itu juga sebelumnya aktif sebagai dosen di Universitas Hamzah Wadi, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Fikri telah mengundang di channel ini. Kita semoga bisa berbagi dan sharing terkait dengan pengalaman. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tarpin. Di sebelah kiri saya ya ada Bapak Said. Silakan Pak Said. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya Pak Said ya, Said Ma'rifatullah ya, biasanya dipanggil Said. Saya sekarang di Universitas Hasyim Asy'ari ya, ngajar di sana. Terus ya sama seperti kawan-kawan lah ya, akademisi dan peneliti karena tugas dosen memang seperti itu. Oke. Cukup ya. Ya. Terima kasih Pak Said. Dan yang paling ujung sendiri ada Bapak Adri Antoni. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Adri Antoni. Aktivitas saya saat sekarang ini adalah lagi proses penyelesaian S3, kuliah S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih kepada host kita Uda Fikri yang telah memberikan kesempatan mengundang untuk pada bincang-bincang siang sebelum siang ya. Walaupun suasananya nyantai weekend, tapi topik yang beliau ingin angkat pada siang ini sangat menarik untuk kita bahas. Kalau saya dengar dari 3 orang teman-teman narasumber yang dari awal, ketiga-tiganya ternyata memiliki kesamaan dengan saya sebagai profesinya hari-hari sebagai dosen. Tentu hal ini menjadi sebuah opini yang mesti harus kita tanggapi ya.
bagaimana ke depan sebagai seorang dosen, apakah kebijakan Mas Menteri ini akan bisa kita praktekkan di lembaga kita atau tidak. Ya. Terima kasih kepada Uda Fikri. Oke, ya. Terima kasih Pak Anto ya. Oke, jadi teman-teman, kita mau membahas ini ya. Jadi tentang sebenarnya belum kebijakan ya, mungkin ya. Saya kurang tahu, nanti mungkin tolong diklarifikasi atau dikonfirmasi ya. Setidaknya saya akan membacakan beberapa berita ya yang sempat viral kemarin itu. Sepertinya belum sampai kepada kebijakan ataupun kurikulum ya. Jadi ini saya bacakan berita yaitu dari bbc.com ya, dari bbc.com pada tanggal 31 Agustus 2023. Jadi masih sangat hangat sekali ya. Jadi Mas Nadiem ya, karena beliau masih muda ya. Jadi Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga ya. Jadi sangat lengkap sekali. Beliau dalam sebuah acara ya, kalau tidak salah, itu menyampaikan tentang menghapuskan kewajiban skripsi ya bagi mahasiswa S1. Nah, jadi ini kalau judulnya begini, Nadiem Makarim hapus kewajiban skripsi, apa reaksi mahasiswa dan pakar pendidikan. Nah, ya, ini kebetulan kita orang-orang pendidikan, ini Bapak Anto, Bapak Said, Pak Tarpin dan Pak Hasto, ini dosen semua ya. Dan beliau saya kira sudah terbiasa juga membimbing skripsi ya, Bapak Ibu ya. Sorry, Bapak-bapak. Nah, saya juga kebetulan juga pernah. Nah, ini kira-kira gimana ini ya? Ketika skripsi dihapuskan. Nah, ini Mas Nadiem ini terkenal ya jejak rekam jejaknya. Dulu di awal-awal beliau menjadi menteri itu menghapus satu program ya yang sudah bertahun-tahun dijalankan ya. Mungkin Bapak-bapak tahu ya, yaitu ujian nasional ya, UN, itu dihapus oleh beliau. Nah, ini dulu sudah dihapus ya, dan tidak ada lagi, dan pro kontra juga terjadi. Nah, sekarang skripsi mau dihapus juga ya. Nah, ini kira-kira gimana ini Bapak-bapak ini? Mungkin bisa dimulai dari Pak Hasto, silakan Pak Hasto. Yeah. Setuju nggak skripsi ini dihapuskan? Nah. Jadi nggak ada bimbingan skripsi lagi nih ke Pak Hasto, gimana? Iya, saya pikir ini pertanyaannya apakah itu merupakan suatu pilihan ya, skripsi ataupun nanti bisa terbit artikel ya. Ternyata ini dihapus. Ya, ini menjadi satu memang dilema ya, karena memang budaya skripsi itu sudah jauh ada sebelumnya. Dan itu merupakan perwujudan representasi dari perjuangan seorang mahasiswa sejak awal yang bersangkutan memulai proses akademik di suatu perguruan tinggi, mendapatkan ilmu di dalamnya, dan kemudian menghasilkan output, yaitu berupa salah satu prestasi akademik, yakni skripsi sebagai memang prasyarat untuk kelulusan ya. Nah, ini juga cukup riskan kalau kita menghapus skripsi dan kemudian menggantikannya menjadi artikel. Kalau kita berbicara mengenai skripsi, itu lebih kepada saya melihat ya, pengalaman dulu sebelum saya kemudian membicarakan mengenai pengalaman saya sebagai dosen dan kemudian membimbing skripsi. Jadi dulu ketika saya masih mahasiswa S1 ya, S1 ya, terutama di salah satu kampus swasta di Malang. Memang proses skripsi adalah proses pengalaman kita ketika kita mendapatkan keilmuan di suatu kampus dan kemudian kita implementasikan biasanya dalam proses, kalau kita atau saya pribadi ya di jurusan pendidikan, maka kita akan mengimplementasikan keilmuan kita di bidang pendidikan tersebut dan menghasilkan output yang nanti diangkat menjadi suatu judul skripsi, dan kita mulai untuk bisa melakukan analisis di dalamnya. Nah, itu saya lihat suatu rangkaian yang secara luas dari pengalaman tersebut kalau saya berbicara mengenai skripsi ya. Nah, dan ini saya rasa skripsi itu juga hal yang saya rasa baik ya,
kalaupun dihapus sepenuhnya, saya tidak setuju 100%. Tetapi kalau kita bicara mengenai apakah entah itu pilihan ya antara skripsi ataupun bisa publikasi, itu saya rasa lebih sangat bebas berdasarkan memang kebijakan Mas Menteri ya Nadiem Makarim, merdeka belajar seperti itu. Jadi kita serahkan nanti kepada mahasiswa mau memilih skripsi ataupun memilih menerbitkan publikasi artikel seperti itu. Ya. Jadi saya secara pribadi tidak setuju 100% untuk bisa menghapus skripsi karena itu menjadi suatu proses, saya bilang ini menyeluruh ya, keilmuan kita yang kita peroleh di suatu kampus, kemudian juga secara praktis kita mengimplementasikan dalam praktek mengajar, dan kemudian kita angkat pengalaman tersebut untuk menjadikan suatu produk skripsi seperti itu. Ya. Oke. Jadi mungkin ini biar apa ya, lebih jelas lagi ya. Jadi di antara alasan skripsi itu mau dihapuskan ya, di antaranya ini sesuai dengan berita yang ada di bbc.com ya. Jadi kenapa kok mungkin ya Mas Nadiem atau isu tentang mau dihapuskannya skripsi itu mau dihapuskannya skripsi itu diantaranya adalah ya mungkin ya, jadi berita-berita juga banyak ya, dan juga di lapangan banyak bahwa mahasiswa S1 ini satu-satunya yang menghambat dia lulus itu rata-rata adalah skripsi. Gitu Bapak-bapak. Setuju nggak kira-kira? Jadi skripsi itu dihapus karena menghambat mahasiswa ini untuk lulus gitu. Dan ini boleh nanti berkaca kepada pengalaman pribadi ya dulu ya, tentang bagaimana ketika Anda S1-nya boleh, atau bagaimana Anda proses membimbing skripsi ya yang pernah dijalankan gitu. Mungkin silakan Pak Tarpin. Ya. Baik, terima kasih ya. Menarik ini ya. Ya. Di sisi lain Pak Menteri itu menginginkan langsung saja ya. Langsung saja Pak. Ya, baik. Ya, kira-kira setuju nggak skripsi ini dihapus? Kalau setuju bagaimana ya? Tidak setuju bagaimana? Baik. Kebijakannya sih bagus ya untuk mahasiswa ya. Siapa kebijakan yang adanya skripsi ya? Maksudnya kebijakan untuk kalau saya sebagai mahasiswa ya senang dong kalau misalkan dihapuskan gitu ya. Jadi nggak perlu skripsi bisa lulus ya? Jadi selesai SKS semua, langsung saja ini daftar wisuda misal begitu ya. Tetapi kan tidak sesederhana itu ya. Kalau misalkan saya berpikir untuk mengeluarkan kebijakan, pasti ada kajian-kajian ya, kajian-kajian yang relevan, baik dari akademis, naskah akademisnya dan empirisnya begitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, secara khusus kalau masalah skripsi ini, karena sebagai orang yang pernah melewati S1 gitu ya, S2 dan wajib untuk melakukan itu skripsi dan disertasi tesis. Jadi merasakan sekali sih memang manfaatnya walaupun berat gitu. Merasakan manfaatnya. Manfaatnya di mana? Tadinya kan kita belajar ilmu metodologi gitu ya, statistik gitu di kelas. Selesai kita belajar itu, tetapi ketika minta untuk penerapannya digunakan dalam kajian skripsi, malah bingung begitu. Seperti apa penggunaannya? Apalagi kalau misalkan orang yang hanya belajar saja tidak pernah dipraktikkan gitu. Nah, jadi mempraktikkan ilmu statistik dan metodologi dan lain sebagainya itu dalam skripsi itu pun ketika sudah dibekali dalam teorinya, ketika praktik masih bingung gitu. Artinya apa? Untuk menghilangkan keraguan atau untuk menghilangkan atau menambah keyakinan kita bahwa apa yang kita pelajari statistik, metodologi itu benar, sebagaimana orang saintis mungkin atau pendahulu researcher terdahulu melakukan penelitian, ya tidak bisa dirasakan oleh seseorang itu kalau dia tidak melakukan prakteknya ya. Praktiknya. Nah, jadi bagaimana mungkin orang mengatakan saya enak merokok begitu ya, tapi saya sendiri tidak pernah melakukan merokok atau menghisapnya begitu. Nah, bagaimanapun contohnya jangan merokok. Artinya apa? Menikmati sebagai seorang peneliti itu tidak mungkin akan dirasakan oleh seseorang jika dia tidak pernah melakukan penelitian. Gitu ya.
Nah, apalagi enaknya menulis atau membuat laporan atau membuat hasil laporan dalam bentuk skripsi, artikel dan seterusnya tidak mungkin bisa dirasakan jika memang tidak dilakukan oleh orang tersebut. Nah, saya pikir itu adalah langkah awal untuk mendidik seorang mahasiswa atau yang berpendidikan itu untuk menjadi seorang ilmuwan dasar gitu ya, walaupun S1 mungkin masih hanya sekedar tidak berbeda Dasar, lah dengan ya. S2, S3, tetapi ketika itu tidak dia lakukan di S1, maka kalau dia S2 dan akan melakukan penelitian atau memutuskan akan menjadi seorang peneliti, apalagi kalau S3, akan kebingungan sepertinya begitu ya. Oke. Nah, di sisi lain dia menguntungkan di sisi mahasiswa karena selesai kuliah akan segera wisuda. Tapi di sisi lain mungkin pengetahuan tentang penelitian itu suka dukanya di lapangan seperti apa itu tidak akan dia ceritakan lebih luas. Ya, itu sih pandangan saya sementara. Oke. Hal itu perlu dikaji lebih jauh. Yaitu tentang menghapus skripsi manfaatnya, manfaatnya, kajian akademiknya, kemudian apa tantangan ke depan jika memang itu harus dilakukan. Dihapuskan. Iya. Jadi perlu kajian yang lebih mendalam. Lebih mendalam lagi ya. Ya. Mungkin itu sementara Pak Fikri. Ya, oke. Jadi apa namanya, Pak Hasto dan juga Pak Tarpin kurang setuju ya ketika skripsi ini dihapuskan ya, Iya. di mahasiswa satu. Di antaranya, nah ini yang penting yang perlu kita bahas ya. Jadi skripsi itu kan sebenarnya adalah sebuah produk penelitian ya. Produk penelitian. Nah jadi mungkin yang perlu dijadikan pertanyaan adalah, perlukah mahasiswa S1 belajar tentang riset, tentang penelitian? Mungkin itu ya. Nah, kira-kira gimana ini Pak Said? Jadi ketika memang perlu belajar tentang riset, penelitian, otomatis harus membuat skripsi gitu ya, kira-kira ya. Ya, gimana Pak Said, silakan. Ya. Sebelum masuk ke situ ya, kebijakan yang mungkin sekarang lagi rame itu saya rasa bukan hal baru ya. Ya. Bukan hal baru. Baik di khusus kalau di luar negeri bukan hal baru. Di Apa itu? Yaitu tentang S1 skripsi. tanpa skripsi itu sudah bukan hal baru lagi. Oke. Ya, di Western Bisa countries, dijelaskan ya. Pak ya? Ya, di kampus-kampus barat negeri. ya, luar negeri nggak wajib. Memang nggak ada itu skripsi. Contohnya di mana gitu Pak? Ya, sepengalaman saya ketika saya di Kanada, dulu Kanada salah ya? satu kampus, ya memang tidak ada dia. Kampus apa Pak? Mungkin bisa. Memorial University. Memorial contohnya. University Kanada ya. Kanada. Jadi ketika Pak Said ke sana tidak ada itu kewajiban Iya, skripsi untuk memang mahasiswa S1 ya. Tidak ada. Oke. Ya. Itu yang pertama ya. Memang bukan hal baru di luar negeri. Di Indonesia pun sebenarnya bukan hal baru. Sudah ada kampus-kampus negeri yang memang tapi mungkin kasuistik ya. Ketika berita ini muncul, kalau mungkin bisa ditelusuri lah di beberapa kampus negeri sudah ada mereka kebijakan itu. Misal karena suatu prestasinya ya, saya baca di salah satu kampus, Iya. skripsinya dibebaskan, nggak usah skripsi, itu ada. Mungkin Bahkan bisa sebelum kebijakan itu, bisa ya nanti di disebutkan. searching sendiri lah ya. Kalau nggak Di salah kampus ini negeri ya. ini biar konteksnya dapat ya. Ini teman-teman mungkin kenal dengan Bayu Skak ya. Tahu nggak Bayu Skak? Ya, YouTuber itu kan. YouTuber ya. Jadi ini Mas Bayu kalau nonton. Mas Bayu Skak ini yang saya tahu ya, beliau adalah mahasiswa S1 saat itu ya. Ya. S1 UM, Universitas Negeri Malang. Malang. Nah, beliau ini skripsinya nggak selesai gitu karena beliau sibuk ya berkarya ya dalam hal konten YouTube dan juga bahkan film ya, Mas Bayu ini. Terus pada akhirnya UM ya, nanti bisa di searching beritanya ya, yaitu UM dengan bijaksana mengubah gitu ya, khusus untuk Mas Bayu ini, dari yang seharusnya membuat skripsi dihapus, tidak perlu skripsi. Untuk pengganti skripsi itu karya-karya beliau ya yang cukup fenomenal ya, yaitu film-film yang bahasa pengantarnya bahasa Jawa ya. Dia mengenalkan budaya dan bahasa Jawa ya di tingkat nasional melalui karya-karyanya. Nah, itu dianggap sudah mencukupi untuk mendapatkan gelar S1 ya. Sudah disebut sama host kita ya. Nah, iya, saya kira harus disebutkan karena itu publik ya, berita publik yang semua orang sudah tahu, jadi nggak apa-apa kita sebutkan. Ya, lanjutkan Pak.
Sebelum ini pun setahu saya ketika saya ke salah satu kampus negeri juga, jadi sudah ada kebijakan nggak usah skripsi asal bisa terbit Scopus. Nah, ya. ini yang kedua ya. Itu sudah ada Oke. sebelum peraturan ini muncul ya. Oke. Jadi sebenarnya bukan hal yang apa really new under the sun gitu, bukan ya. Di luar negeri sudah Artinya umum itu. Kan nggak semua orang paham bahasa Inggris. Really new under the sun itu kan sesuatu yang benar-benar baru di under the sun, di bawah matahari gitu ya. Oh, gitu. Itu bukan hal yang benar-benar baru gitu ya. Ini nggak semua orang bahasa Inggris paham, Pak ya. Jadi Nah, baik di Indonesia, tapi memang nggak populer ya, belum populer kebijakan itu. Nah, baru embrionya itu sudah ada Sudah ada. sebenarnya. Oke. Nah, kayak meledaknya kan baru ini, baru sehingga sekarang ya. uh, Karena menteri yang ngomong menteri, gitu kan. ya, Kalau secara praktek di lapangan sudah ada beberapa ya. ada yang menerapkan itu. Yaitu yang bukan mungkin yang menghapus atau mengganti dengan yang lain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghapus ya, itu kebijakan ini kan menghapus beda dengan memberi opsi lain ya. Oke. Nah, yang saya pahami dari instruksi Mas Menteri ini itu Ya. nggak menghapus ya, Ya. tapi memberikan opsi lain Ya. gitu ya. Beda dengan ya, ujian nasional dihapus, nggak mungkin terus ada tiba-tiba SMA negeri mana ngadakan sendiri, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, itu ya. sudah beda tataran aturannya. Kalau UN itu memang dihapus ya. Iya, Tidak nggak boleh bisa. ada lagi. Terus di Padang misal ada ngadakan sendiri, ya itu nggak bisa. Nggak bisa karena sudah menjadi kebijakan ya. Nah, kalau ini pemerintah meminta, seperti kalau yang saya pahami ya, meminta kampus di Indonesia itu memberikan peluang gitu. Ya, Jadi ya. memberikan peluang mahasiswanya nggak harus skripsi, tapi bisa diganti dengan tugas lain. Oke. Ya, dengan tugas Jadi lain. mungkin bahasanya tugas akhir tetap harus ada. Iya, tugas tapi akhir bentuknya pada tidak harus melulu skripsi. gitu kan. Nah, itu nanti kembali ke pertanyaan udah yang pertama tadi, sejauh mana ini penting kan, to what extent ya, ini penting untuk mahasiswa, kah benar-benar kemampuan riset itu Perlu. Bagi untuk lulusan mahasiswa S1. ya. Nah, nanti ketika lulus apakah skill itu memang benar-benar mereka terapkan ya? Ya, kepake nggak gitu setelah Pakai enggak lulus? itu di dunia kerjanya? Entah yang pendidikan jadi guru ya. Apakah memang harus melakukan Riset, riset? gitu. Nah, gitu kan. Nah, itu nanti yang menjadi PR ya. Tapi bisa dikaji juga kan, karena tadi bukan hal baru. Dan saya yakin Mas Menteri pun prasangka saya ya, memang harusnya sudah melakukan kajian ya, panjang dalam ya, ya. baik di dalam maupun luar negeri, sehingga sampai bermuara ke aturan tadi. Seperti sebelum rame ini kan ada kurikulum merdeka itu kan. Jadi meminta kampus itu memfasilitasi mahasiswa agar semester 7 bisa lulus. Nah, beberapa kampus tuh sudah menerapkan itu. Jadi kurikulumnya dirubah sedemikian rupa sehingga asalkan mahasiswa mengikuti alur kurikulum itu ya dan lancar, itu semester 7 sudah bisa yudisium. Oke. Nah, bukan berarti terus dari kementerian minta kampus harus semester 7 bisa lulus, bukan. Oh, enggak, ya. Tapi memberikan wadah bagi mahasiswa yang ini untuk yang ingin lulus 7 semester bisa ada gitu. Ada jalannya. Nah, kalau dulu kan enggak bisa. Ya. Mau apapun kita harus sampai 8 semester 8 karena semester, semester 8 itu skripsi baru open Ya, betul. untuk mahasiswa. Untuk bisa diprogram ya. Untuk bisa diprogram. Nah, kayak tadi apakah bukan nggak boleh skripsi ya? Skripsi menjadi opsi. Beda misal nggak boleh ada skripsi. Nah, itu seperti nggak boleh ada UN. Nah, itu ekuivalen mungkin ya. Tapi yang saya pahami lebih ke opsi tadi. Oke. Nah, kalau dibilang setuju, nah ini saya kelompok yang pro di sini ya. Pro. Ini sebenarnya nggak ada janjian. Nggak ada janjian. Kalau yang di sebelah ini ternyata memang pendapatnya tidak setuju skripsi itu dihapus. Nah, ini ternyata Saya pro, setuju ya. skripsi itu dihapus atau gimana, Bas? Dihapus bukan berarti nggak boleh. Ya, Nah, tapi lagi-lagi ini kan opsi.
namanya kurikulum merdeka ya. Jadi kampus diberikan otonomi kemerdekaan untuk kamu mau mewajibkan skripsi atau enggak. Yang saya pahami sampai titik ini kampus itu masih tadi ya kurikulum merdeka. Mereka merdeka mau skripsi itu diwajibkan untuk mahasiswa atau enggak ya. Cuma ya kan tidak mungkin memang aturan langsung saklek gini ya. Bagus juga Mas Menteri ini ngasih wacana ini agar begini nanti agar mereka ini ada pembahasan di dalamnya ya kan. Kira-kira masih mau tetap ada skripsi apa tidak gitu ya. Betul. Dan memang belum jadi kebijakan kan? Iya. Ya. Kayak melarang Homer itu kan jangan sholat ketika kamu mabuk, nggak langsung Homer itu haram. Nah kan pelan-pelan kayak gitu mungkin ya. Kalau ini kan langsung kaget gitu. Langsung kaget ya. Kalau langsung niru luar negeri dihapus ya kaget. Ini dipancing dulu gitu ya. Mungkin ya mau mancing dulu biar merasakan positif negatifnya. Nah kalau enak nanti bisa ya udah dihapus aja. Gitu. Iya. Yang pada akhirnya Homer dilarang dalam Islam. Ya tadi meskipun secara prakteknya banyak orang. Ya oke lanjut. Ya tapi opsi tadi ya tetap opsi bukan dihapus atau dihapus nggak apa tahu dilarang tadi nggak, tapi lebih ke opsi ya. Bisa skripsi atau tugas yang lain. Dan ini kayaknya juga perlu saya sampaikan ya. Jadi di berita selanjutnya yaitu di liputan6.com ya pada tanggal 3 September 2023 itu ada semacam klarifikasi dari Mas Menteri ini, Mas Nadiem ya. Jadi yang dimaksud bukan skripsi dihapuskan, bukan. Tapi skripsi itu bukan satu-satunya jalan untuk lulus untuk mahasiswa S1 gitu ya. Karena selama ini kan ya secara keseluruhan itu mahasiswa S1 baru bisa lulus ketika skripsi dikerjakan gitu ya. Kalau skripsi tidak dikerjakan apapun prestasinya tetap nggak bisa lulus gitu ya. Nah ini Mas Menteri memberikan wacana ya. Jadi masih ada prestasi lain yang bisa dijadikan pertimbangan untuk kelulusan mahasiswa gitu ya. Ya, di antaranya kasus-kasus tadi yang sudah disebutkan ya, seperti Mas Bayu Skak ya. Saya kurang tahu yang kasus yang lain ya. Mungkin ada juga yang tidak perlu skripsi, tapi karena ada prestasi gitu ya, dia bisa lulus untuk mendapatkan gelar S1 gitu ya. Nah, ya jadi mungkin ini yang perlu juga saya kira nanti Pak Anto bisa menambahkan atau memberikan opininya ya. Kalau di luar negeri ini perlu di-highlight ya, perlu digarisbawahi. Di luar negeri ya, seperti Pak Said ya, Pak Said pernah ke Kanada di Memorial University ya. Di sana mahasiswa S1-nya tidak ada kewajiban skripsi ya. Silakan di-searching di Google ya, kampus ini ya, apakah mahasiswa S1 ada kewajiban skripsi. Kalau dalam bahasa Inggris disebut thesis, dissertation gitu ya, atau research paper gitu ya. Nah, coba dicek ya. Dan saya kira saya juga ya jelek-jelek gini pernah ke luar negeri juga gitu ya. Dan itu rata-rata untuk mahasiswa S1 bahkan S2. S2 itu tidak ada kewajiban ya melakukan riset dan juga membuat laporan riset baik berupa skripsi ataupun tesis. Nah, ini gimana ini kira-kira Pak Anto gitu. Mau ikut luar negeri gitu atau tetap kita buat sendiri? Oh, Indonesia mah pede, kita tetap harus ada skripsi ya. Gimana ini Pak Anto? Baik, terima kasih udah Fikri. Kalau saya melihat pertama dari sisi kebijakan yang dulu yang pertama ya. Ini kan kebijakan ini lahir dengan akhirnya peraturan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 gitu ya. Tapi di sana perlu kita ketahui bahwa aturan tersebut mengatakan sesuai juga dengan jawaban klarifikasi dari Mas Menteri tadi bahwa skripsi ini bukan sebagai satu-satunya tugas akhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Artinya di sini kebijakan tersebut memberikan otonomi atau istilah sekarang kemerdekaan ya kepada perguruan tinggi untuk menentukan tugas apa nih yang akhir yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa untuk bisa itu setara dengan skripsi lah istilahnya. Nah ini kan sama dengan kemarin ketika Mas Menteri diangkat jadi Menteri Pendidikan, beliau melakukan perubahan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah kurikulum Merdeka Belajar itu kan artinya memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi di sini prodi untuk menyusun kurikulumnya itu di mana di semester 5 mahasiswanya itu bisa pindah ke prodi yang lain.
Nah, kemudian juga memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk bisa kuliah selama 1 semester di kampus yang berbeda. Nah, kemudian ketika mereka melakukan Merdeka Belajar, itu kampus harus bisa kegiatan yang mereka ikuti itu bisa dihitung menjadi bobot 20 SKS gitu. Dikonversi istilahnya, dikonversi. Nah, ini skripsi yang nilai bobotnya 6 SKS ya, 6 atau 4 gitu. Nah, jadi di sini kalau menurut saya kita harus melihat secara jeli kebijakan yang dikeluarkan dulu gitu ya. Kita baca dan kita maknai bahwa di sana secara tertulis bukan dihapus, tapi skripsi dijadikan sebagai bisa memberikan alternatif lain. Nah, kalau menurut saya kebijakan tersebut harus perguruan tinggi harus memberikan turunannya dulu gitu. Nah, turunan mencermati apakah kebijakan tersebut bisa kita implementasikan atau tidak gitu. Kalau seandainya bisa, kita perguruan tinggi harus memberikan opsi-opsi lain, yang mana opsi tersebut yang bisa menyetarakan skripsi yang 6 SKS dengan tugas akhir, misalkan contoh artikel misalkan ya. Nah, artikel publikasi ilmiah misalkan nggak usah jauh-jauh, internasional cukup Sinta 2. Nah, Sinta 2. Bagi mahasiswa S1 yang bisa publish Sinta 2 itu bisa dikatakan setara dengan skripsi. Jadi tidak perlu skripsi. Tidak perlu lagi buat skripsi, tapi publish Sinta 2. Nah, mengapa menurut saya Sinta 2 bisa disetarakan dengan skripsi? Karena kan Sinta 2 itu juga pembuatan jurnal juga melalui tahapan metodologi yang panjang juga. Melakukan penelitian, ada permasalahan, ada metodologinya juga. Dan skripsi juga bagian sama seperti itu juga gitu. Kita menentukan topik permasalahan, metodologinya, kemudian berkunjung dan sebagainya. Nah, itu menurut saya kebijakan tersebut, bagi saya skripsi itu tetap dilakukan, tapi juga perguruan tinggi harus membuat opsi-opsi lain kepada mahasiswanya untuk bisa memberikan pilihan gitu, mau skripsi atau bikin jurnal gitu. Nah, ini menurut saya kampus harus memikirkan terlebih dahulu pilihan-pilihan lain selain skripsi. Dan menurut saya juga ini kebijakan yang dibuat Mas Menteri di akhir tahun politik ini juga menurut saya sebagai mengangkat isu lah ya. Nah, isu bagaimana pendidikan kita ini menjadi hangat lagi gitu kan. Kita juga tidak bisa apakah kebijakan ini bertahan lama kan. Tahun depan ini kabinet udah ganti. Ya, belum tentu Mas Nadiem lagi yang jadi menteri. Mohon maaf, presiden kita tidak akan terpilih lagi karena udah pasti, ya. Dan tidak ada jaminan juga Mas Menteri kita akan terpilih lagi kan. Nah, kita juga tapi ada beberapa menteri yang presiden sebelumnya jadi menteri. Tapi kalau saya yakin untuk Mas Menteri Pendidikan untuk periode ke depan nggak akan kepake lagi. Waduh, ini bahaya ya. Lagi. Dan saya yakin Mas, kalau Mas Menterinya udah nggak kepilih, saya yakin kebijakan akan berubah lagi. Akan berubah lagi nih. Selalu seperti itu. Ya, 2013 ketika Anies Baswedan ganti kurikulum. Ketika Mas Nadiem jadi menteri 2019 ganti lagi kan. Nah, jadi saya sebagai pengamat praktisi pendidikan dan juga kebetulan konsen di bidang kebijakan juga. Jadi menurut saya kebijakan ini masih belum ada turunannya di perguruan tinggi, maka menurut saya perguruan tinggi harus memikirkan terlebih dahulu opsi-opsi apa yang setara yang bisa dikonversi dengan skripsi. Dan saya secara pribadi skripsi menurut saya ini sisi positifnya bagus. Bagus. Kenapa? Karena melatih anak-anak mahasiswa kita ini untuk bisa memecahkan persoalan. Kan ada masalah, bagaimana memecahkan masalah sehingga bisa menghasilkan solusi. Tapi masalah itu kan kita yang buat. Iya kan? Tapi kan masa udah anak SD aja sekarang dituntut dalam kurikulum terbaru itu bisa untuk critical thinking kan? Masa kalau anak S1 kalau dihilangkan skripsi kan terlalu enak menurut saya gitu. Kalau tidak ada tugas-tugas yang lain. Mungkin itu opini dari saya. Ya, terima kasih Pak Anto ya. Ya, ini
ini sangat menarik ini, hangat ini ya. Jadi ini mendukung tetap harus ada skripsi, yang sebelah sini dihapus, ya mungkin tidak dihapus, diganti dengan opsi-opsi lain ya, diantaranya seperti artikel publikasi atau prestasi ya, yang apa namanya bisa menggantikan skripsi gitu ya. Setara lah dengan itu. Yang setara. Instrumen-instrumennya itu harus jelas ya, instrumen yang misalkan skripsi kan ada tahapannya, yang bobotnya 6 SKS, ada proses bimbingannya sekian lama. Nah, kalau tadi ada salah satu yang YouTuber karena prestasi, tapi menurut saya di sini artikel juga sebagai prestasi di bidang akademik, dan karena ada tidak lagi, mudah ya untuk menerbitkan artikel untuk bisa publikasi. publish gitu. Dan juga mungkin di prodi tertentu, Pak. Misalkan contoh di bidang teknik, misalkan dia yang bisa mampu menghasilkan paten, Pak, itu juga bisa dikonversi menjadi skripsi gitu kan. Atau penemuan-penemuan di bidang biologi seperti Pak Tarpin atau Ya, Pak fisikawan Tarpin gitu. punya produk ya kan, AI gitu. Iya, dan itu di HKI-kan, dipatenkan nasional. Maka nggak perlu disertasi juga mungkin. Ya, jadi menurut saya kembali kepada perguruan tinggi saat sekarang ini, pimpinan perguruan tinggi, bagaimana kebijakan itu diturunkan menjadi peraturan rektor. Kemudian lahirlah dalam sebuah kurikulum yang dituliskan bahwa di semester 7 itu atau misalkan semester 8 itu ada pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa. Tapi ini perlu sosialisasi sejak awal ketika mahasiswa masuk gitu. Masuk kuliah pertama. Nah, untuk itu menurut saya tahun sekarang kan udah kuliah nih, rata-rata. Jadi kemungkinan prosesnya baru kebijakan ini 4 tahun ke depan. Nah, ini kita nggak tahu lagi kan, tahun depan udah ganti gitu. kabinet, menteri yang baru beda lagi. Balik lagi harus skripsi. Ini Kita nggak tahu. inilah dinamikanya. Tadi kan salah kata Pak Syahid di luar negeri, hal ini udah lama. Benar. Saya pernah bertanya, Pak, dengan salah seorang teman, dia kuliah S2 di Amerika itu cuma 1 tahun gitu. Ya. Saya pernah chatting melalui media sosial. Mbak, kenapa ya? S2 ya? S2 kok bisa cepat tamat gitu ya? Nggak bikin tesis ya? Enggak, Pak. Di kami nggak ada tesis. Tapi ternyata ada proyek yang harus mereka tuntaskan. Proyek yang harus dituntaskan, kemudian hasil proyek itu harus diseminasikan katanya gitu. Baru itu bisa diukur, disetara dengan tugas akhir tesis. Ini kan menarik juga ternyata gitu. Nah, menarik. Ya, karena itu penting ya, karena terutama sistem pendidikan kita ini secara ya mungkin perlu dikaji juga ya, secara histori ya, kita mengikuti luar negeri sebenarnya ya, mungkin sistem pendidikan barat mungkin ya, karena kan kita ada pendidikan dasar ya, SD, SMP, SMA 12 tahun ya kan. Kalau di luar negeri itu disebut dengan K12 ya, K12 ya. Kita mengikuti luar negeri gitu kan. Terus pendidikan tingginya S1, S2, S3 juga sama ya. Kita mengikuti luar negeri juga. Nah, sementara dalam konteks skripsi itu tidak ngikut ya. Ini buat sendiri gitu. Nah, ini sangat menarik ya. Ini mungkin sebelum nanti kita ada kesimpulan dan juga rekomendasi mungkin ya kepada Mas Menteri dan juga para pemangku kebijakan ya di bidang pendidikan ya, terutama pendidikan tinggi untuk program S1 dan seterusnya. Nah, karena tadi sudah dibahas tentang kurikulum. Jadi kuncinya adalah atau inti dari permasalahan ini sebenarnya harus balik kepada kurikulum ya. Kurikulum. Nah, membahas tentang kurikulum program S1. Ya. Program S1. Sebenarnya anak S1 ini mau dicetak untuk apa sih gitu ya. Jadi sehingga harus ada skripsi, harus tahu tentang riset gitu ya. Perlu nggak sih anak S1 itu belajar tentang penelitian, tentang riset, tentang apa? Ya skripsi itu adalah salah satu bentuk ini ya, produk sebuah penelitian atau riset gitu. Gimana Pak? Pak Hasto, silakan. Ini kita bahas kurikulum sekarang ya. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang kurikulum dan kemudian dihubungkan dengan proses skripsi ataupun pilihan yang lain untuk sebagai produk riset ya, kalau saya berpikir bahwasannya kita harus memang menciptakan fondasi yang kuat.
Dalam hal riset ya. Iya, tentu saja. Yang saya bilang ini sebagai suatu ekosistem ya, pendidikan. Di mana ekosistem itu tentu saja saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita bicara tentang satu skripsi dan artikel yang lain sebagai suatu pilihan, itu sah-sah saja kita membicarakan itu. Kalau fondasinya memang mendukung. Kalau berdasarkan Mas Menteri bilang itu adalah suatu kebijakan yang diambil dikarenakan memang secara filosofis, landasan filosofis, itu adalah terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar, maka saya sangat setuju mengenai hal itu. Akan tetapi kalau dihapus, saya tidak setuju sebagaimana tadi saya bilang. Tetapi ketika kita memberikan pilihan yang lain tentang tidak hanya skripsi sebagai suatu produk, bisa juga artikel, bisa juga satu prestasi, maka ekosistem itu yang harus dibangun. Ya, tidak serta-merta kita hanya bilang saja seperti itu. Tetapi ekosistemnya nggak dibangun, itu susah. Kalau kita bicara tentang riset artikel, maka pengetahuan literasi membaca itu penting untuk dibangun. Literasi saja sulit dibangun, apalagi mau nulis artikel, bagaimana? Jadi salah satu hal yang penting itu adalah ekosistem. Nah, berbicara dengan contoh lain ya, misalkan kita mau menulis artikel, maka pendukung di dalamnya ya, mata kuliah di dalamnya juga harus secara kontinuitas dibangun mulai dari dasar. Jadi tentu saja harus lebih dalam karena ini terkait dengan artikel ya, riset ya. Jadi analisisnya memang harus dalam. Jadi sejak semester awal sampai dengan semester akhir, maka mahasiswa memang diberikan panduan untuk bisa menciptakan artikel yang tentu saja berkualitas. Nah, itu fondasi-fondasi itu juga harus dibangun, tidak serta-merta kemudian kita langsung implementasikan ya tanpa ada ekosistem yang bagus. Dan kalau bicara tentang prestasi sebagaimana tadi udah Fikri bilang, salah satu artis ya. Opsi lain ya, Pak ya. Ya, yang ya opsi lain ya. Prestasi itu juga kita perlu spesifikkan dan koneksikan ya, tidak sembarang prestasi ya. Dan kemudian kemarin itu saya terinspirasi dari percakapan otentik saya ketika saya berangkat dari Banyuwangi ke Bandung ini. Di sebelah saya ada salah satu mahasiswa, saya sebutkan produknya saja ya, UNESA ya, yang bersangkutan Universitas itu Negeri Surabaya. Jurusan kesenian ya. Ini bisa disebutkan cewek apa cowok? Cowok. Oh, cowok. Ya. Karena cewek ini. Saya sebenarnya pengen cewek, tapi ya memang sebelah saya cowok ya. Karena itu Ya, bisa itulah. berpengaruh ya. Betul, itu secara pendekatan sangat berpengaruh tentu saja. Nah, yang bersangkutan kemudian membicarakan tujuannya ini kemana, saya tanyakan begitu. Tujuannya kemana, Mas? Tujuan saya ke Jogja. Loh, ngapain ke Jogja? Ke Jogja saya ada pameran lukisan di situ. Kita diundang ke situ. Oke. Oh, di sana ternyata ada pameran lukisan. Oke, bagus. Semester berapa? Semester 7 sekarang. Sedang proses skripsi gitu. Wah, ini menarik ya. Pameran pendidikan mahasiswa sudah diikut sertakan, dilibatkan. Bagaimana kalau memang ini saya punya bayangan ya, bagaimana seorang mahasiswa ini diberikan kebebasan untuk bisa menjual produk karya gambar ya, lukisannya ya, Prodinya apa? seni FBS Seni, ya. Kalau bisa bagaimana yang bersangkutan menciptakan suatu ekosistem, saya bilang tadi, membuat program yang menarik, kemudian membangun audiensi dengan para konsumen ya, calon konsumen seperti itu, membuat program dan kemudian membuat event di situ, dan tentu saja adalah menjual produk-produk lukisannya. Nah, itu saya pikir menarik, ini masih ada linearitas ya. Untuk mahasiswa program seni ya, seni lukisan tadi, ya. Jadi kalau prestasinya yang bersangkutan bisa menjual karya tulisannya yang tentu saja fenomenal, dan kemudian banyak sekali audiensi di sana yang kemudian tertarik untuk membeli produk tersebut ya,
itu saya rasa suatu hal yang perlu kita sangat apresiasi. Nah itu yang saya bilang itu suatu hal yang apa ya, tidak bisa dibangun secara cepat, tetapi harus secara kontinuitas mulai dari basic dasar sejak yang bersangkutan kuliah sampai dengan akhir. Ya. Jadi proses-proses itu bagaimana membuat proposal, mengajukan proposal acara tersebut, bagaimana cara untuk menarik audiensi untuk bisa membeli produk tersebut, itu juga ada keilmuannya tentu saja kan. Sehingga itu saya rasa prestasi yang sangat luar biasa. Mahasiswa tersebut tidak harus ngambil skripsi gitu. Oke. Itu menarik kalau dari cerita tersebut. Jadi ketika itu nanti dijadikan kurikulum ya, ya, untuk bisa melukis, menjual dan akhirnya berhasil, ya, ya sudah cukup itu ya, nggak perlu Betul, skripsi lagi. betul, Berarti betul, ini saya berubah setuju. nih pemikirannya. Iya. Karena tadi saya kira skripsi tetap penting gitu ya. Iya, kalau pilihan ya. Tadi kan Mas udah Fikri, ketika misalkan tadi opsinya misalkan tadi ada salah satu penggantinya prestasi, tapi kan dilihat tadi kata Bapak Yanto atau untuk apa itu ya istilahnya tadi, mencap itu sebagai pengganti skripsi, tapi perlu itu penyesuaian, dilihat lagi prestasinya di bidang apa tadi kan. Kalau misalkan di bidang tadi ke bidang seni, ditelusuri lagi ternyata memang dia pendidikannya memang di bidang seni tadi kan. Jadi ketika misalkan tadi luarannya diganti skripsi dari skripsi ke artikel, kampus prodi udah menyeting dari awal kurikulumnya itu yang melatih mahasiswa itu sejak dini untuk bisa ke bidang artikel gitu ya. Tidak akan mungkin kan mahasiswa kita muluk-muluk di semester 7 itu bisa bikin proposal, bikin jurnal, publish, kalau tidak di awal basicnya nggak dilatih gitu ya. Nah untuk pelatihan basic itu tadilah pentingnya kurikulum yang memang di rangkaian mata kuliahnya itu diajarkan, betul. Mulai dari literasinya kan, membaca bagaimana pengutipan Mendeley dan sebagainya, itu kan prodinya harus ke sana gitu. Nah selama ini di kita skripsi terkadang kan bobot SKS-nya yang saya ketahui gitu ya, itu hampir 60%, sama-sama kita ketahui itu 60% itu orientasinya kepada basic prodi kita. Contoh saya misalkan nih S1-nya PAI, itu Pak 60% di S1 itu belajarnya kontennya PAI semua loh gitu ya. Baru 40% itu ke bidang yang lain, metodologi misalnya kita tahu. Saya S1 metodologi cuma 4 SKS loh Pak gitu. Iya kan? Metodologi penelitian. Iya, metodologi penelitian cuma 4 SKS loh Pak gitu ya. Iya kan? Ditambah lagi mata kuliah umum gitu tah. Artinya apa? Inilah mungkin menurut saya kenapa skripsi menjadi kendala menghambat proses perkuliahan lambat selesai, karena memang susah gitu ya. Bekalnya nggak kuat dilatih oleh ketika di kuliahnya gitu, nggak kuat Pak. Seperti itu, Man. Apalagi nih kasus misalkan yang kasus kelemahan tenaga SDM yang mengajar di bidang metodologinya Pak. Iya kan? Ketika SDM dosennya lemah mengajar metodologi, itu akan mempengaruhi terhadap output dari mahasiswanya menurut saya. Jadi balik lagi, kalau ingin melahirkan luaran yang alternatif lain tadi, memang kurikulumnya memang harus dibentuk mengarah ke sana menurut saya gitu. Oke. Ya, terima kasih ya. Jadi mungkin ini perlu saya klarifikasi sedikit ya. Jadi ini bukan lagi wacana ternyata. Ini saya baca lagi beritanya, ternyata yang kebijakan ya, mungkin sudah menjadi kebijakan. Ini sudah kebijakan ya. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ya. Jadi khusus pendidikan tinggi ya berarti S1, S2, S3 mengenai bentuk tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan. Nah, ternyata di Permendikbudristek Dikti yang nomor 53 itu memang skripsi tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan. Nah, jadi ini sudah menjadi kebijakan ternyata ya.
Jadi bukan wacana lagi. Nah, ya ini tapi terbentur dengan kurikulum merdeka ini ya. Jadi perguruan tinggi itu sebenarnya bebas membuat kurikulum gitu ya. Jadi ini yang mungkin menarik ya untuk dibahas ya. Dan kenapa kok bukan kenapa ya. Jadi ketika skripsi itu tidak lagi diwajibkan, itu seperti ini Pak Nizam ya. Pak Nizam itu di PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ya, Riset dan Teknologi, Pak Nizam ya. Jadi Dirjen Diktinya itu memperjelas bahwa yang dimaksud dengan tidak lagi diwajibkan skripsi itu bisa diganti ya. Misalnya, ini saya kutip ya. Ini dari liputan6.com. Misalnya program studi tari nanti bentuknya apakah satu skripsi atau satu karya tari. Ya, tadi mirip ya dengan yang disampaikan Pak Hasto ya. Jadi untuk mahasiswa seni lukisan ya berarti luarannya tidak harus skripsi tapi lukisan, bahkan yang bisa dijual gitu ya. Nah, kalau ini mahasiswa program studi tari itu tidak lagi harus skripsi tapi ya untuk mengukur bahwa seorang calon sarjana ini, terutama mungkin maksudnya program studi tari ya, itu bukan lagi karena skripsi itu bukan tentang bukan tentang kompetensi prodi kadang yang kita harapkan ya. Jadi ini karena ya skripsi kita tahu ya harus ada kompetensi menulis, ya kan, harus ada kompetensi riset, ya kan, harus ada dua itu yang penting untuk bisa membuat skripsi, melakukan riset dan juga membuat laporan penelitian atau riset itu ya. Nah sementara ya tergantung kurikulum ya, kurikulum prodi tersebut. Ketika prodi itu adalah prodi tari, apakah tidak cukup bahwa calon sarjana ini pandai membuat sebuah karya tari ya? Mungkin ya, ini kata beliau seharusnya lulus atau tidaknya seorang sarjana itu tergantung penguasaan dia pada kompetensi yang menjadi kurikulum dari program studi itu. Nah, itu ya yang disampaikan oleh Pak Nizam, dan ini saya klarifikasi lagi, jadi bukan lagi wacana tapi sudah menjadi peraturan. Ya, artinya apa? Bukan dihapus tapi diberikan opsi-opsi lain. Nah, dan ini Pak Nizam lebih lanjut menjelaskan ya bahwa sarjana itu dituntut untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6. Nah, ini ya, ini kurikulum kita itu kan KKNI ya, yang sekarang masih berjalan ya. Nah, ini coba ini mungkin dari Pak Tarpin ya. Sebelum nanti terakhir dari Pak Said dan juga Pak Pak Anto. Ya, tadi ya, kurikulumnya. Jadi kira-kira kurikulum itu bagaimana nanti kurikulum mahasiswa S1 ya, ketika tidak lagi harus skripsi. Ya. Baik ya, terima kasih. Sebenarnya saya itu orangnya pragmatis ya. Ya. Pragmatis artinya kalau misalkan bisa dipermudah, untuk apa dipersulit gitu ya. Ya. Jadi intinya itu kan problem solving mahasiswa setelah dia selesai mengikuti perkuliahan di kampus. Bagi saya itu yang terpenting gitu. Okay. Jadi tidak penting dia kalau misalkan dia selesai skripsinya tapi lama kemudian dia tidak bisa apa-apa juga kan, nggak penting juga gitu. Nah, jadi maksud saya itu bukan tadinya sekarang bukan menafikan skripsi, tidak. Tadi menarik yang dibahas oleh Pak Fikri di awal dengan Pak Said juga memulainya ya tentang bercermin pendidikan luar negeri. Kita itu kan bercermin S1 dari sejak SD bahkan usia dini kemudian sampai perguruan tinggi itu bercermin ke luar negeri. Lalu kenapa kurikulumnya tidak sama gitu ya? Okay. Kenapa di sini ada skripsi? Saya melihatnya sih perlakuan atau aktivitas kurikulum luar negeri dengan Indonesia itu yang berbeda masalahnya. Di luar negeri itu mereka sudah terbiasa membuat paper sejak kecil gitu ya. Membuat laporan sejak kecil gitu, membuat portofolio paling tidak gitu ya. Membuat portofolio tentang aktivitasnya. Oh, kita enggak gitu. Kita selalu disuapi masalahnya sejak kecil. Nah, sehingga sampai mahasiswa pun masih bingung menulis seperti apa. Nah, kalau di sana enggak.
mereka itu sudah biasa sejak kecil berpikir kritis, kemudian membuat ya karyanya sesuai dengan anak SD tentunya, SD, SMP dan SMA seterusnya gitu kan. Nah, artinya apa? Pembiasaan itulah yang sebetulnya itu Perlu, ya? yang sangat penting. Contohnya begini, Pak. Di luar negeri itu artikel yang saya baca terkait dengan penerapan inquiry terutama di IPA ya. Inquiry itu sudah selesai mereka di tingkat SMP gitu. Inquiry dalam proses pembelajaran IPA terutama gitu ya. Sudah selesai mereka. Di SMP kelas agak tinggi misalkan kelas berapa itu 8 mau 9 dan ke atasnya. Jadi guru itu sudah tidak mendesain pembelajaran lagi karena aktivitas mereka sudah ada di otaknya. Artinya apa? Semakin tinggi kelas mereka, orang di sana itu mengatakan semakin tinggi tingkat intelektualitas mereka. Sehingga semakin tinggi tingkat intelektualitas mereka, mereka bebas mendesain pembelajaran mereka seperti apa. Karena aktivitas yang dia sudah lakukan sejak kecil itu, terutama dengan inquiry ya, dia harus mengobservasi, dia harus melakukan perumusan masalah, dia harus kemudian membuat hipotesis, membuktikan hipotesis, mengambil data, mengolah data, kemudian membuat satu kesimpulan. Jadi pikiran itu sudah ada sejak kecil. Lah di Indonesia, ketika saya ingin menerapkan inquiry di problem solving di universitas, nggak ada dasarnya, Pak. Gitu. Sementara di mereka ketika universitas nggak ada lagi metode-metode belajar karena mereka sudah expert gitu ya, intelektualnya hipotetikal intelektual istilahnya itu. Mereka sudah high gitu ya. Nah, itu yang berbeda di Indonesia saya pikir. Oleh karenanya ketika kita ingin melakukan hal seperti itu, misal ya skripsi dihapus, ya harus ngikuti dong dari awal sudah di kebudayaan-kebudayaan, berpikir intelektual, kemudian kritis, kemudian kreatif, problem solving itu dilatih sejak awal gitu. Nah, itu yang belum ada saya pikir, bukan belum ada sih, belum merata lah ya, belum merata di seluruh Indonesia begitu. Kemudian Enggak, ini coba saya garis bawahi dulu. Jadi menurut Pak Tarbin seharusnya kalau memang mau dihapus skripsi itu maka apa ya, pendidikan di level bawah-bawah itu harus menyesuaikan gitu maksudnya. Iya. Jadi kurikulum yang saat ini ya kurikulum apa PAUD ya, kalau mau disebut ya, SD, SMP, SMA di mana yang apa critical thinkingnya kurang ya, materi-materi kritis, materi-materi inquiry tadi ya istilahnya saya kurang tahu itu. Nah, itu yang mungkin apa belum ada atau bagaimana? Sebenarnya begini ya. Kembali lagi kepada menghapus atau tidak. Saya itu tidak terlalu peduli tentang hal itu. Yang penting kompetensinya itu tercapai begitu intinya ya. Kalaupun dihapus, bukan dihapus, dikonversi tadi ya intinya. Nah, di tingkat awal tadinya itu, kalau saya sih kurikulum itu ya bagus ya. Bagus, terlepas dari orang menafsirkannya seperti apa. Karena seorang ahli teori pembelajaran bilang di luar negeri itu kurikulum itu ya sebanyak guru yang mengajar gitu. Jadi karena kurikulum itu khas, spesifik. Jadi metode belajar itu sebanyak guru yang mengajar, bukan hanya 4-5 metode gitu. Nah, artinya apa? Terjemahan proses pembelajaran di kelas itu tergantung sejauh mana kecerdasan dan pengalaman serta kelihayan atau kesenian seorang guru dalam mengajar, itu intinya. Jadi seperti katanya Pak Ando tadi, kalau gurunya kurang hebat dalam mengajar, ya hasilnya juga nggak jelas gitu. Oleh karenanya pengalaman itu penting. Untuk memperoleh pengalaman itu, seorang guru juga harus punya niat sebagai seorang guru. Itu dia rela berkunjung ke kelas orang lain hanya untuk mengamati bagaimana cara belajar yang baik. Dia rela pergi. Dia rela mengikuti suatu upgrade pengetahuan. Itu guru yang bagus sebenarnya ya, bukan apa ya, bukan ditunggu kamu harus pergi ke sana baru dia ikut. Nah, tapi kan susah di Indonesia kita melakukan hal ideal seperti itu. Nah, oleh karenanya kurikulum itu saya katakan sudah bagus, tinggal aplikasinya di lapangan dan penerjemahannya seperti apa. Selama ini kurikulum berubah, yang diminta oleh guru apa? Contoh LPP-nya dong, gitu kan, format satuan pembelajarannya seperti apa tuh. Hanya itu kan, tidak memaknai bahwa kurikulum itu tidak pernah membaca naskahnya, tiba-tiba dia hanya melihat, wah kurikulum kita berubah, apakah lebih bagus atau tidak. Esensinya enggak di situ begitu. Nah, esensinya itu maksud saya apa?
Kalau saya itu sekali lagi orangnya pragmatis. Ketika Anda mampu membekali siswa dengan critical thinking, problem solving, creative thinking, communication skill, itu sudah jauh luar biasa begitu daripada kita meributkan tentang kurikulum begitu. Kalau hanya kurikulum dimanai sebagai struktur daripada sebuah proses pembelajaran yang RPP tadi itu gitu ya. Nah, itu yang terpenting sih kalau menurut saya. Skripsi apapun namanya, kalau misalkan tidak dihapus ya diubah, saya sangat setuju. Dan memang karena bukan satu-satunya untuk mengetahui kompetensi seorang itu dari menulis tadi, maksudnya hanya sebuah karya skripsi, ataupun skripsi juga tidak banyak memberikan manfaat kepada si Mahasiswa. penulisnya gitu ya. Tetapi bagaimana sebenarnya dia dilatih di situ untuk menulis, dilatih untuk berpikir, dilatih untuk memberikan, oh ini loh ide saya bisa diterima oleh orang lain gitu. Nah, itu sebenarnya inti daripada skripsi itu. Bukan ujuk-ujuk dia beli skripsi kemudian dia sidang, bukan seperti itu kan. Itu akhirnya banyak yang mungkin bukan banyak siapa namanya, sebagian oknum mungkin mempraktikannya ya. Dengan kalau diwajibkannya skripsi. Pun demikian kalaupun diwajibkan dengan artikel, banyak juga yang membeli mungkin gitu ya. Tetapi intinya dia berpikir. Bagaimana seorang itu berpikir untuk lebih baik sehingga selesai nanti kuliah itu dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Sebenarnya itu inti daripada sekolah, saya pikir ya. Terima kasih. Siapa sekolah? Ya sekarang sebagai bagian daripada proses itu di sana. Oke. Ya, ini kalau diteruskan ini panjang ini Iya. kita udah 1 jam ini. Panas. kayak ini juga matahari sudah pindah ini. Ini setidaknya ya ini kami milih setting ini karena pemandangannya bagus teman-teman. Jadi dari tadi agak bingung kita men-setting tempat ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini mohon maaf Pak Anto, Pak Said, tidak saya beri lagi waktu karena panjang nanti ini. Kemungkinan juga akan dipotong jadi 2 kayaknya. Karena terlalu panjang, sudah 1 jam. Setidaknya apapun nanti yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan ya di perguruan tinggi di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan itu yang terbaik ya. Untuk mahasiswa, untuk Kemajuan SDM Indonesia. ya kemajuan SDM itu yang paling penting ya. Iya. Jadi Untuk Indonesia maju. untuk Indonesia maju. Indonesia perubahan. Oh harus. Semoga Ah, ya. ini gara-gara mau 2024 ya dari keluar semua. Indonesia lebih baik. Oke ya terima kasih bapak-bapak semuanya sudah bersedia untuk hadir di podcast saya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap stay tune di channel saya ya. Ini akan saya terbitkan saya upload ya di channel YouTube saya saja ya, karena bisa ngobrol macam-macam ya kalau di podcast saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.